Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Sampai detik-detik kemarin Amerika NATO dengan tegas menolak permintaan Kiev untuk memasok rudal jarak jauh. Tetapi hari ini, dengan senang hati NATO meluluskan permintaan itu. Mestinya ada hal-hal yang berubah jika kita percaya pada laporan Avia Pro. Ukraina akan menerima tambahan rudal jarak jauh dan kendaraan lapis baja dari NATO. Begitu kutip situs Avia Pro yang dekat dengan militer Rusia. Terlepas dari fakta bahwa Rusia dengan tegas memperingatkan Barat dan Amerika Serikat tentang konsekuensi memasok rudal jarak jauh ke angkatan bersenjata Ukraina. Bahwa pasokan itu akan mempengaruhi terhadap eskalasi nuklir. Tetapi NATO baru saja memutuskan untuk mentransfer beberapa ke pasukan Ukraina. Meskipun informasi tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang sifat persenjataan ini, tetapi bisa jadi itu adalah ATACMS jarak jauh, rudal Harpoon. Atau rudal dari jenis yang berbeda ke Ukraina, tetapi satu hal yang pasti, mesin ini harus mengenai target pada jarak lebih dari 150 km. Ini adalah titik balik yang sangat berbahaya, yang berisiko memperluas pertempuran hingga ke Laut Hitam. Karena, AGM-84 Harpoon, mampu mengenai target pada jarak hingga 240-280 km, dan keuntungannya senjata ini dapat diluncurkan dari Laut Hitam. Tetapi mengapa keputusan dilakukan Barat ini bahkan ketika Presiden Putin sendiri tidak mengesampingkan perang nuklir jika kedalaman strategis Rusia terpengaruh? Tampaknya alasannya dapat dijelaskan oleh berita di Kharkov di mana poros Amerika NATO diyakini telah memenangi kemenangan besar pertama dan tidak dapat diubah setelah berminggu-minggu mengalami kegagalan berturut-turut. Tetapi tren pertempuran itu selama beberapa hari ini telah berbalik, mengejutkan semua orang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Meskipun Kiev mengklaim telah membebaskan 6.000 km 2 wilayah yang diduduki dengan latar belakang kekalahan tentara Rusia. Tetapi Rusia baru saja memainkan kartu mega, yaitu Shahid 136 yang dalam versi Rusia diberi nama Grand 2. Tampaknya drone asal Iran yang diaktifkan Rusia pada awal September terutama di Kharkov. Mulai memainkan trik yang sangat buruk pada tentara NATO yang telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan serangan balasannya yang terkenal. Dikutip oleh The Wall Street Journal pada 17 September, pertama kali unit lapis baja Amerika NATO Ukraina di Kharkov yang membuat pernyataan mengejutkan. Rusia telah menimbulkan kerusakan parah pada pasukan Ukraina dengan drone Iran yang baru-baru ini diperkenalkan, dalam penyebaran skala besar pertama dari sistem senjata asing sejak dimulainya perang, kata Komandan Ukraina. Selama seminggu terakhir, drone bersayap Delta Shahid 136 dicat ulang dengan warna Rusia dan berganti nama menjadi Grand 2. Mulai muncul di atas posisi lapis baja dan artileri Ukraina di wilayah timur laut Kharkiv, kata Kolonel Rodion Kulagin, Komandan Artileri ke-92 Resimen Mekanik Ukraina. Dan tampaknya, Shahid 136 Grand 2 mendatangkan malapetaka di front Kharkov karena di satu-satunya wilayah operasional brigadenya, drone ini yang biasanya terbang berpasangan dan kemudian mengenai targetnya. Menghancurkan 2 152 mm howitzer self-propelled, 2 howitzer self-propelled 122 mm, serta 2 kendaraan lapis baja infanteri BTR. Mengapa itu penting? Di daerah lain, surat kabar itu melanjutkan, Rusia memiliki senjata artileri yang luar biasa, dan mereka berhasil mengatasinya. Di Kharkov, mereka tidak lagi memiliki keunggulan artileri, jadi mereka mulai menggunakan drone itu. Oleh karena itu, ini adalah drone yang secara harfiah menggantikan unit lapis baja Rusia, lebih baik, menggantikan perannya dengan menghancurkan kekuatan lapis baja Ukraina. Kata seorang kolonel NATO, kemenangan di Kharkov pada dasarnya berhutang budi kepada Brigade ke-92 yang melakukan serangan besar bulan ini. Dan berhasil merebut 8.500 km persegi atau sekitar 3.300 km persegi wilayah yang diduduki oleh Rusia dan menghancurkan sejumlah tank dan kendaraan lapis baja. Bahwa serangan drone itu mengacaukan pencapaian hebat ini. Ini sangat mengkhawatirkan. Sebuah game changing berkat drone Iran itu?
Tidak diragukan itu adalah perspektif mengkhawatirkan yang muncul dengan latar belakang perubahan pada beberapa jam terakhir. Saat Scott Crino, pendiri dan manajer umum Red Six Solutions LLC, sebuah perusahaan konsultan strategis menegaskan hal ini. Elemen kunci yang memungkinkan pasukan Ukraina untuk maju di Kharkov sejauh ini adalah HIMARS. Namun dilihat dari kerusakan yang disebabkan oleh WAV ini, keunggulan ini kemungkinan akan hilang dengan sangat cepat. Sebenarnya bukan dronisasi konflik, melainkan serbuannya yang mengkhawatirkan karena Syahid 136 memiliki jangkauan 2.500 km. Beraksi berpasangan dan dua komponen kawanan saling mendukung, satu menargetkan sistem radar dan yang kedua menghajar artileri. Tapi itu tidak semua karena kawanan Syahid 136 Garanium 2 juga tampaknya mendapat manfaat dari sistem anti-jamming yang memperumit tugas radar peringatan. Terutama karena drone ini relatif kecil dan terbang pada ketinggian yang sangat rendah yang membuatnya tidak terbaca, bahkan oleh sistem pertahanan udara laser. Singkatnya, sekali Syahid mengunci targetnya, mustahil untuk menghentikannya. Dan The Wall Street Journal tidak berpikir dengan baik untuk mengatakan, dari Kherson, berbatasan dengan Kharkov, di mana Syahid 13 Gran 2 juga aktif. Dan di mana media melaporkan hari Minggu ini tentang serangan balik besar-besaran Rusia terhadap posisi NATO. Media menerima gambar yang menampilkan kuburan nyata kendaraan lapis baja Ukraina dan sistem anti-pesawat. Tentara Rusia menemukan sejumlah besar peralatan militer Ukraina yang hancur di dekat desa Pravdino, kata Avia.pro. Kita berbicara tentang setidaknya 11 kendaraan tempur Ukraina yang hancur selama upaya yang gagal untuk meluncurkan serangan balasan di wilayah Kherson. Pada rekaman video yang diambil oleh wahana udara tak berawak di daerah pemukiman Pravdino, yang terletak di perbatasan wilayah Nikolaev dan Kherson, terlihat jelas beberapa kelompok kendaraan lapis baja Ukraina yang hancur. Dan Avia.pro menambahkan, dilihat dari rekaman video, didapati penghancuran setidaknya 11 kendaraan tempur lapis baja yang mencoba menerobos ke arah Kherson. Seluruh kuburan peralatan militer Ukraina yang hancur menunjukkan bahwa pasukan Ukraina benar-benar mencoba untuk menghancurkan pasukan Rusia di Kherson, namun gagal. Beberapa peralatan hancur ketika mencoba untuk maju, sementara beberapa kendaraan tempur dihancurkan ketika mencoba menerobos ke arah Kherson. Di antara peralatan militer yang hancur, ada tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja pasukan infanteri. Jelas, dan semua ini bukan pertanda baik bagi pihak Ukraina dan Barat, sampai-sampai mendorongnya untuk mengirimkan rudal jarak jauh ke Kiev dan mengekspos dirinya pada risiko konflik nuklir. Jawaban dari pertanyaan itu adalah ya, karena yang paling menakutkan kubu Ukraina NATO adalah sinkronisasi antara Syahid 136 Gran 2 di satu sisi dan persenjataan Rusia di sisi lain. Bahkan kemudian The Wall Street menulis, jelas bahwa tentara Rusia memiliki amunisi terbang baru, dan fakta ini sudah sangat menarik. Memasuki layanan, Gran 2, yang baru melengkapi drone, Cube, dan Lancet, Rusia yang ada di kelas ringan. Rupanya, Gran 2 lebih besar dan lebih berat daripada Cube atau Lancet, dan juga membawa hulu ledak yang lebih kuat dan memiliki jangkauan yang meningkat. Alhasil, tentara Rusia kini memiliki beberapa amunisi terbang dengan karakteristik berbeda. Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas penggunaan senjata tersebut. Tetapi lebih dari itu, fakta ini memungkinkan untuk mengoptimalkan penggunaan sarana tempur lainnya. Syahid 136 memang memiliki karakteristik terbang yang tinggi dan sebenarnya merupakan rudal jarak menengah. Pada saat yang sama, tergantung pada konfigurasi, ia memiliki kemampuan tidak hanya untuk mencapai target yang ditentukan, tetapi juga untuk mengamati dan memilih objek untuk diserang. Jika benar bahwa kompleks jenis ini secara resmi termasuk dalam kelas yang sama dengan Lancet atau Cube, maka juga benar bahwa Syahid 136 akan dapat melengkapi rudal jarak jauh Rusia seperti kaliber. Kesederhanaan dan biaya desain yang rendah, serta kehadiran peluncur darat, pasti memberikan keuntungan. Jika ini memang berita yang menghibur, dan Putin mendengarnya, niscaya dia akan mengucapkan terima kasih. Even when you feel low, you can still go.
Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.